ini kita akan belajar tentang yaitu tema 4 tentang pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, nah di sini ada Bu Guru tampilkan, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sebelumnya kemarin sudah dibawa bukunya untuk dibaca? Sudah. Sekarang buka buku itu dulu ya. Kita akan melakukan interaksi selama 10 menit. Baca bukunya juga 10 menit, kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Buku kasih waktu 10 menit ya untuk dibaca. Nanti ceritakan ke teman-temannya apa yang dibaca ya. Apa yang dibaca tadi? Angkat tangannya. Ayo. Ayo Gadget, apa yang dibaca tadi? Tentang apa? Isa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah apa yang dibaca tadi? Nabi kita. Siapa lagi yang mau menceritakan apa yang dibaca tadi? Angkat tangannya. Ayo Naroki, apa tadi dibaca? Tentang menyembah berhala. Nah, pembiasaan membaca ini dapat menambah pengetahuan kalian. Dari di sana kita bisa belajar. Jadi membaca adalah jendelanya ilmu. Sekarang kita lanjut lihat yang ada di layar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, karena pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang
wajib nasional. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama kalian akan memahami hubungan makna dengan simbol sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, kalian akan menganalisis hubungan simbol dengan makna sila kedua pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang Pancasila dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian akan memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Ini pembelajaran untuk muatan SBD, DDD. Yang kedua, kalian akan menganalisis dan akan membuat gambar bentuk 3 dimensi yang berkaitan nanti tentang sikap yang mencerminkan sila yang kedua. Nah, selanjutnya perhatikan materi hubungan simbol dan makna sila kedua. Ini adalah video pembelajaran. Nah, kalian harus perhatikan dulu video yang di depan, ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, muatan pelajaran PKN, hubungan simbol sila dengan makna sila-sila Pancasila. Bagian kedua, yaitu yang kita bahas di sini adalah sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan gambar simbol sila kedua berikut. Ya, makna simbol sila kedua. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil berwarna emas ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai saling berkaitan ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian, yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Manusia mempunyai potensi berpikir, rasa, karsa, dan cipta. Manusia menempati kedudukan dan martabat yang tinggi, sehingga dalam mengambil keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma, tidak melakukan perbuatan sesuka hati. Makna yang berikutnya adalah anti penjajahan. Kemudian, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Setiap manusia harus berlaku adil dan menghargai hak setiap manusia, membela yang benar, dan tidak melakukan penindasan terhadap orang lain. Nah, dari situ dapat kita simpulkan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang tidak terputus, di mana rantai segi empat melambangkan laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Keduanya saling terkait dan merupakan gambaran kehidupan manusia. Hubungan antar individu, baik laki-laki dan perempuan, harus senantiasa dijaga secara adil dan beradab,
sehingga dapat tercipta sebuah hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Berikut ini sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Kemudian, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Lalu, menghargai pendapat orang lain. Kemudian, berani mengakui kesalahan, memberi santunan kepada orang miskin. Berani membela orang yang tidak bersalah. Kemudian, memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Lalu juga tidak membedakan derajat manusia, serta membantu korban bencana alam. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi pengguna. Cermati video ya. Sekarang buka buku temanya. Buka buku tema halaman 59. Sekali lagi di halaman 61. Tadi kalian sudah mencermati materi tentang hubungan simbol dan makna sila yang kedua. Masih semangat untuk belajarnya? Masih. Baik, guru cek. Tepuk semangat. Kelas 4 Kelas 4 kurang suaranya. Kelas 4 Nah, seperti itu ya. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Apa yang kalian cermati dari video tersebut? Ayo, apa yang dijelaskan tadi? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan hubungan manusia saat suatu zaman yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai. Jadi yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Terus yang berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Sekarang rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran itu terpisah apa menyatu? Menyatu. Itu artinya apa? Artinya adalah hebat. Benar, harus saling berkaitan atau bersatu antara yang laki dan perempuan. Apa bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus mencerminkan perilaku-perilaku yang beradab dan berkeadilan. Coba sekarang itu di buku paketnya di halaman 61 ada si Dayu tidak
sikap dadu? Tidak. Kenapa? Karena dia bermasa sendiri. Nah, dia mengejek temannya sendiri. Termasuk perbuatan terpuji atau perbuatan yang tidak terpuji? Apakah sikap dadu itu mencerminkan sila yang kedua? Tidak, karena dadu bersikap tidak terpuji. Perhatikan lagi layar yang di depan. Dari video tersebut, apa lambang sila kedua Pancasila? Baik, apa maknanya? Maknanya adalah yang tadi. Terus maknanya perempuan dan laki-laki saling menghargai, saling bersatu, ya, harus sama-sama berlaku yang baik, bersikap yang baik kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih kecil dari kita. Ya, sebutkan contoh sikap yang mencerminkan sila yang kedua. Sebutkan ibu guru contohnya. Contoh yang mencerminkan sila kedua, misalnya menolong orang lain, membantu orang lain, menjenguk orang sakit, apa enggak? Apalagi melakukan kebaikan, apa juga? Ada lagi? Berbakti kepada orang tua. Sekarang contoh yang tidak mencerminkan apa? Menertawakan temannya. Hebat. Tepuk tangan untuk Kak Sempat. Sekarang coba sekarang berhitung dulu dari 1, hitung 1, 2, terus 3, 4, angkat tangannya terus 6, 7, 10, terus 12, lagi di belakang 13, terus 14, 15, 16, terus 17, 18, 19, 20, 21. Ingat ya nomornya masing-masing. Nomor 1
Sama jawabannya nomor 1, ada yang beda? Ada yang beda? Beda apa sama? Beda, yang beda angkat tangannya. Si beda wih. Saya apa itu? Nanti kenapa dia berbeda? Nomor 1 jawabannya sesuai. Siapa yang memilih tidak sesuai? Kita sesuai. Sesuai. Nomor 2. Perhatikan jawaban nomor 2. Benar. Jawaban yang kedua tidak sesuai, ada yang beda. Lanjut nomor 3. Terus nomor 4.
Situ ada.
manusia dijadikan spot foto. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan gambar 3 dimensi. Oke, apa itu gambar 3 dimensi? Menggambar bentuk adalah suatu cara menggambar objek berupa benda mati, dewa, umat, manusia, dan alam sekitar dengan cara membuat bentuk objek sehingga menghasilkan kualitas atau menyerupai seperti aslinya. Nah, disebut 3 dimensi karena gambar seolah-olah memiliki panjang, lebar, tinggi seperti contoh pada gambar tadi. Seolah-olah gambar tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jenis-jenis gambar 3 dimensi ada posisi, silinder, dan bebas. Oke, pertama kita akan membahas tentang jenis gambar posisi. Posisi adalah menggambar benda-benda posisi adalah menggambar benda-benda dasar menyerupai saling fisik, misalnya meja, kursi, dan kulkas. Jadi, rasanya menggambar meja, kursi, kulkas untuk dasarnya khusus dan nanti berarti bentuknya gambar 3 dimensi satu. Lalu ada silinder. Menggambar bentuk-benda silinder adalah menggambar dengan bentuk dasar menyerupai silinder, misalnya botol, gelas, dan teko. Terus ada lagi bentuk bebas adalah menggambar benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, batu-batuan, emas, dan lain-lain. Selanjutnya, ada prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Apakah bentuknya? Prinsip menggambar 3 dimensi yang pertama ada model. Adalah objek yang dijadikan sebagai acuan dalam menggambar. Misalnya ini menggambar teko atau apa itu model. Terus proporsi adalah sesuai ukuran objek hingga bagian sehingga menghasilkan gambar benda yang tampak wajar. Benda itu juga tampak wajar. Dilihat dari pada kecil ini. Ada komposisi adalah kata hubungan keseimbangan antar bagian, kesatuan antar bagian gambar dan keselarasan antara bagian yang satu dengan bagian benda yang lain. Perspektif benda digambar kecil seperti sekali dan sebagainya. Terus yang terakhir ada surat gambar. Surat gambar ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan ya, karena di dalam gambar 3 dimensi itu tidak terlepas dari bentuk surat gambar ini. Nah, selanjutnya dalam membuat surat dan terang ada 2 cara, yaitu dengan akhir dan teknik khusus. Anda bisa memperhatikan perbedaan hasilnya berdasarkan gambar tersebut ya. Oke, teknik akhir yaitu cara menggambar dengan akhir mengulang atau sejajar untuk menunjukkan surat-surat objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Sedangkan khusus yaitu cara menggambar menggunakan gerakan objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi lurus atau lebaran. Nah, setelah itu bisa dilakukan dengan menggunakan dengan kapak di atas supaya hasilnya itu lebih lembut. Hasilnya lebih lembut daripada dengan teknik akhir. Oke, kemudian kita akan membahas alat yang dapat untuk menggambar. Untuk menggambar ada 2 media, yaitu media kering dan media basah. Pada media kering kita membutuhkan bahan yaitu pensil, krayon, spidol, pulpen, dan lain-lain. Sedangkan pada media basah kita membutuhkan air,
Lanjut teknik gambar pemimpinan. Nah, kemudian yang ketiga ada teknik akhir. Ini merupakan teknik akhir. Jika menggunakan teknik, banyak sekali variasi yang menggunakan teknik akhir. Ada teknik lipat terbang yang digunakan gambar. Jadi kita lihat adalah terakhir ini dapat supaya menghasilkan gambar yang lebih mudah. Terus ada teknik penyempurnaan. Jadi gambarnya selanjutnya ada teknik lapangan. Jadi ada bagian atas yang tidak jadi penyempurnaan terlihat nantinya. Oke, kemudian ada dulu menikmati atas kemudian. Tadi kita sudah mencermati video tentang gambar tiga dimensi. Sekarang Ibu Guru tanya, apa itu gambar tiga dimensi? Ayo dari itu apa yang dimaksud dengan gambar tiga dimensi? Itu gambar yang bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang. Gambar tersebut memiliki tinggi, memiliki panjang, dan volume. Ya. Kemudian dari video tersebut, gambar tiga dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, tinggi, lebar, dan bisa kita lihat dari segala arah. Dari video yang tadi ada beberapa disebut media. Untuk menggambar ada media kering dan media basah. Contoh dari media kering apa? Pensil warna, spidol, crayon. Terus kemudian dari media basah, contohnya cat air, cat minyak, apa lagi? Cat akrilik, cat air, cat apa lagi? Itu termasuk dari media basah. Ada berapa teknik yang digunakan untuk menggambar tiga dimensi? Pertama, teknik arsir dan teknik dusel. Ada dua. Nah, ada 5 yang perlu kalian perhatikan dalam menggambar tiga dimensi. Yang pertama, perspektif. Kedua, ketiga, keempat, kelima, yang mana namanya perspektif? Perspektif artinya gambar itu terlihatnya nyata. Yang kedua, proporsi. Maksudnya adalah dia berupa objek. Yang ketiga, komposisi. Komposisinya bisa dibuat dari yang tadi, media keringnya atau media basah. Yang keempat, gelap terang. Itu memiliki warna.
Nah, coba perhatikan gambar tangga yang ini terlihat nyata tidak? Nah, ini sebenarnya ini hanya gambar, tapi kalau kita lihat dari panca indera kita, ini terlihatnya nyata. Itu digambar. Tidak bisa kita, misalnya ini berupa tangga, tidak bisa kita langsung naik tangga. Ini hanya gambar. Itu contoh bentuk gambar 3 dimensi. Contoh gambar 3 dimensi apa lagi? Apa juga contoh gambar 3 dimensi? Misalnya gambar yang ini, bisa gambar meja, gambar apa lagi? Kursi, gambar laptop, gambar rumah, gambar apa lagi? Gambar pohon, buah. Nah, masih banyak lagi. Nah, tadi sudah Ibu bagikan nomor kepalanya ya, masing-masing kelompok. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD 2. LKPD 2. Ya. Tuh, kelompok Sipa maju. Kelompok Mawar. Kelompok Melati Jantan. Kelompok Raja Wali. Kelompok NKNI. Nah, kalian lihat LKPD-nya, di sana ada petunjuk pengerjaannya. Kalian tulis yang seperti tadi, yang pengerjaan pertama, tulis nama kelompoknya, tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Dan di kotak besar itu kalian gambar 3 dimensi yang berkaitan dengan kegiatan yang mencerminkan sila kedua. Sila kedua. Sudah bawa alatnya? Bawa gunting? Pensil warna? Lakban bening? Nah, itu nanti kalian gunakan ya, kalian gambar, terus kalian gunting. Sesudah kalian gunting, kalian beri dia lakban bening. Setelah selesai nanti ditempel di LKPD-nya. Yang di kotak besar itu nanti ditempel di sana. Ya. Kemudian di bawah kotak beningnya, di bawah gambar nanti ditulis keterangan tersebut dalam gambar itu, dia sedang apa di gambar itu ya, kalian. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Warna
Pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, ditunjukkan gambarnya, gambar. Nah, ini gambar dari kelompok Mawar. Gambarnya sudah sesuai tidak dengan yang kita pelajari tadi tentang gambar bentuk 3 dimensi, sesuai apa tidak? Nah, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Sekarang ibu baca lagi. Nomor 4. Siapa nomor 4? Sila dari kelompok Sipa. Ayo. Menghargai antar sesama. Antar teman merupakan sikap terpuji. Menghargai tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tetapi juga kepada yang lebih kecil dari kita. Sikap ini mencerminkan pengamalan sila kedua. Ditunjukkan gambarnya. Nah, ini gambar menghargai orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok Sipa.
satu dan pembelajaran yang kedua. Ini dikerjakan secara individu, satu orang satu, ya. Tulis nanti nama, kelas. Nah, nanti kita periksa, langsung kita periksa sama-sama, ya. Dijawab secara individu, tidak boleh ada yang nyontek, harus bersifat jujur seperti yang kita pelajari, yaitu sikap sila yang kedua. Ya, disilang. Disilang ya. Ibu guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Langsung dikerjakan. Tulis namanya. Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat soal? Sudah. Nah, langsung dikerjakan. Nanti kita langsung periksa. Nama konto Ibu Guru. Nama konto kumpulan anak. Disilang. Nama konto. Kan itu Kak, berilah tanda silang pada A, B, C, atau D. Perbedaan antara manusia dan hewan. Jelas perbedaan antara manusia dan hewan.
Yang udah jadi dulu. Semua sudah jadi? Yang udah jadi tukar punyanya dan punya teman kelompoknya, saling tukar. Saling tukar sama teman-teman bisa Sila sama Rocky, terus ada Encer. Pokoknya tak diperiksa punyanya sendiri. Nah, udah ditukar. Dan pokoknya tak ada yang meriksa punyanya sendiri, harus diperiksa punya temannya. Sudah? Sudah saling tukar ini? Udah jadi? Sudah. Sudah? Sudah. Kita periksa. Nanti dihitung benarnya berapa. Ya? Di 100-in. Ya? Salah, contreng. Nomor 1, ya diperiksa langsung. Nomor 1 C. C. Nomor 1 C di 100-in. Kasih tanda benar. Udah? Nomor 2 A. Udah? Nomor 3 B. B. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. B. Sudah? Nomor 4 D. 3 dimensi. Nomor 5 A. Nomor 2 A. Nomor 5 A. Sekarang ditulis betulnya berapa di sana, kemudian tulis betul 5. Dan betulnya tulis betul 4. Bisa betul betul. Anak sudah dikumpulkan di buku. Di
mendapat di atas KKM ada 13 orang. Yang sisanya di bawah KKM. Jadi yang sudah mendapat di atas KKM itu melakukan pengayaan. Ya, pengayaannya apa? Nanti guru kasih tugas ya. Jadi dari pembelajaran pertama dan kedua, apa yang kita pelajari? Yang pertama tadi kita mempelajari tentang
mengucapkan wassalam.